وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wa la tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Syarhul kalimat. Qul, perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Ini masih hubungannya dengan orang-orang Yahudi. In kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Jika semata untuk kalian, jika untuk kalian negeri akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Lihat apa ucapan penulis. Ad-darul akhirah al-muradu minha naimuha wa ma a'addallahu ta'ala fiha li awliyaihi. Negeri akhirat yang diinginkan adalah kenikmatannya dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan padanya untuk wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi katakan, jika lakum untuk kalian ad-darul akhirah, negeri akhirat, artinya kenikmatan yang ada di negeri akhirat. Indallah, di sisi Allah, khalisatan. Kata penulis, khassatun atau khassatan la yadkhuluha ahadun siwakum. Kenikmatannya itu yang berada dalam surga itu khusus semata untuk kalian. Tidak ada yang akan masuk ke dalam surga kecuali hanya kalian. Khalisatan min dunin nas. Jadi memang jika kenikmatan di negeri akhirat berupa surga
itu memang khusus untuk kalian semata, wahai orang-orang Yahudi. Jadi ada memang beberapa ucapannya orang-orang Yahudi. Wa qalu, nanti akan datang ayatnya, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Juga ada ucapannya yang dengan ucapan itu mereka mengetahui dirinya bahwa mereka telah kafir. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ini juga ucapannya orang Yahudi dan orang Nasara. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Jadi jika kenikmatan negeri akhirat berupa surga itu khusus untuk kalian, maka fatamannaul mauta, maka fatamannaul mauta tamannauhu fi nufusikum watlubuhu bi alsinatikum fa in kanat fa inna man kanat lahu ad-darul akhirah la khaira lahu fi baqaihi fid dunya. Fatamannaul maut, inginkanlah kematian itu untuk diri-diri kalian. Carilah kematian itu, minta kepada Allah kematian itu dengan lisan-lisan kalian. Karena sesungguhnya siapa yang baginya kenikmatan di negeri akhirat, kalau sudah pasti dia akan mendapatkan kenikmatan di negeri akhirat, maka tidak ada kebaikan untuk tinggal di dunia. Jadi kalau kalian memang menganggap bahwa diri kalian itu pasti mendapatkan surga Allah, itu khusus untuk kalian, maka inginkanlah kematian tersebut, mintalah kematian itu. Ini dia orang-orang Yahudi. Jadi menganggap kenikmatan negeri akhirat itu semata untuk mereka. Lanjutan ayat, walay yatamannauhu abadan. Atau sebelumnya, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Ai fi da'wa anna na'imal akhirati khassum bikum atau khassum bikum la yusyarikukum fihi ghairukum. Jika kalian memang benar pada pernyataan kalian bahwasanya kenikmatan negeri akhirat itu khusus untuk kalian, tidak ada yang selain kalian mendapatkan kenikmatan tersebut. Jadi kalau kalian memang benar, coba. Ada beberapa penafsiran di kalangan ulama tentang ayat ini. Ada yang menyebutkan di sini ada mubahalah, diminta kepada mereka. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Rasulullah meminta kepada mereka, ayo berdoa, minta kepada Allah. Kalau memang khusus negeri akhirat itu untuk kalian, diminta kepada Allah. Siapa yang dusta di antara kita berdua, siapa yang dusta maka disegerakan kematian untuknya. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan dikuatkan oleh beliau. Tapi kebanyakan mufassirin, ahli tafsir menguatkan bahwa zahirnya ayat diminta saja kepadanya, karena mereka bukan dalam hal mubahal. Diminta mereka untuk meminta kematian karena mereka menyatakan mereka adalah penduduk surga semata,
yang lainnya tidak akan mendapatkannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa law annal yahuda tamannaul mauta lamatu wa ra'au maqaidahum, seandainya orang-orang Yahudi ketika itu menginginkan kematian, maka sungguh mereka akan mati seluruhnya dan akan mereka melihat tempat-tempat tinggal mereka nantinya di akhirat. Wala yatamannauhu abadan, dan mereka tidak pernah menginginkan kematian itu selama-lamanya. Kalau dalam surah Al-Jumu'ah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Jadi mereka, orang-orang Yahudi itu paham bahwa mereka itu orang yang banyak dosa, orang yang banyak pelanggarannya. Di antara dosanya yang menyebabkan mereka kafir, apa yang telah kita sebutkan tadi. Wa qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Di ayat yang lain, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Itu kan ucapan-ucapan kekafiran. Mereka mengatakan Allah punya anak. Makanya disebutkan wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, mereka tidak akan pernah menginginkan kematian itu disebabkan apa yang telah dilakukan oleh aydihim, tangan-tangan mereka. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang zalim. Kemudian ayat selanjutnya, wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Di sini lihat bagaimana mungkin mereka mau menginginkan kematian. Wala tajidannahum, dan sungguh kamu akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, ahrasun nasi ala hayatin. Ahrasun, al-hirs itu at-tama'u fi syai' ma'al isfaqi min fawatihi. Dia betul-betul bersemangat mendapatkan sesuatu, bersemangat terhadap sesuatu, dan dia takut jangan sampai sesuatu itu hilang darinya. Jadi kamu akan mendapati orang-orang Yahudi, orang yang paling besar semangatnya terhadap ala hayatin. Kata penulis, hayatin at-tankir fiha lita'umma kullu hayatin walau kanat damimatin. Di sini datang dalam bentuk nakirah, ala hayatin. Tujuannya supaya berlaku umum terhadap semua kehidupan, walaupun kehidupan itu kehidupan yang tercela. Jadi orang-orang Yahudi itu orang yang paling besar semangatnya terhadap kehidupan dunia. Wa minal ladina asyraku,
Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Dan dari orang-orang musyrikin juga. Wa minal ladina asyraku, dari orang-orang musyrikin juga, ahrasan nas, besar juga semangatnya terhadap kehidupan dunia. Jadi kaum musyrikin itu juga bersemangat terhadap kehidupan dunia. Orang-orang Yahudi juga besar semangatnya terhadap kehidupan dunia. Disebutkan di sini oleh sebagian ahli tafsir bahwa maknanya di sini orang Yahudi itu lebih besar semangatnya terhadap kehidupan dunia dibandingkan orang-orang musyrikin. Padahal, perhatikan, padahal kalau orang-orang musyrikin ketika itu orang-orang kafir itu tidak meyakini adanya hari berbangkit. Jadi mereka yang mereka pahami hanya kehidupan dunia. Maka itu suatu hal yang wajar untuk mereka kalau memang semangat terhadap kehidupan dunia, karena mereka tidak yakin akan negeri akhirat. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka ahlul kitab, mereka yang meyakini adanya kehidupan akhirat. Maka sesuatu yang sangat tercela ketika dia sangat besar semangatnya terhadap kehidupan dunia. Nah, bahkan perhatikan lanjutan ayat ini lebih parah lagi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Yawaddu, kata penulis, yuhibbu. Jadi mereka ingin, yawaddu, dia cinta, dia senang, sangat menginginkan. Ahaduhum, salah seorang di antara mereka. Ahaduhum di sini ini berbeda pendapat di kalangan ahlu tafsir. Ahaduhum, ada yang mengatakan ahaduhum kembali kepada orang-orang Yahudi. Berarti salah seorang di antara orang-orang Yahudi menginginkan seandainya dia dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Ada yang mengatakan di sini ahaduhum kembali kepada orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin di antara mereka ada yang menginginkan seandainya dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Dan yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pendapat yang kedua, bahwa ahaduhum di sini kembali kepada orang-orang musyrik. Jadi yawaddu ahaduhum, sangat menginginkan salah seorang di antara mereka, yakni orang-orang musyrik, lau yu'ammaru alfasana, seandainya mereka yu'ammaru alfasana, dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Kenapa beliau lebih memilih hal ini, bahwa ahaduhum kembali kepada orang-orang musyrik? Karena biasanya yang paling utama itu ketika ada domir, itu kembalinya paling utamanya dikembalikan kepada yang paling dekat. Di sini yang paling dekat adalah asyraku. Wala tajidannahum, di sini kan tajidannahum Yahudi.
ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Berarti dua di sini kelompok, Yahudi dengan asyraku, dengan musyrikin. Yawaddu ahaduhum di sini paling dekatnya kepada asyraku, kepada musyrikin. Ini yang pertama, kenapa beliau memilih yang pendapat kedua. Kemudian yang kedua, ini lebih kuat lagi dalam celaan terhadap orang-orang Yahudi. Dari sisi, kalau orang-orang musyrikin saja, di antara mereka ada yang menginginkan sampai 1000 tahun karena hirsnya terhadap kehidupan dunia, maka orang Yahudi lebih parah lagi, melebihi hal itu karena ahrasun nas, dia yang paling besar semangatnya terhadap kehidupan dunia, mengalahkan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin saja ada yang berharap sampai 1000 tahun, apalagi orang-orang Yahudi. Jadi yawaddu ahaduhum, salah seorang di antara mereka, yakni orang-orang musyrikin, itu menginginkan seandainya umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Kata penulis, alladzina asyraku hum ghairu ahlil kitabi min sairil kuffar. Alladzina asyraku adalah, mereka adalah semua yang selain ahlul kitab, dari semua orang-orang kafir. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu ammar. Wa ma huwa, dan tidaklah dia, bimuzahzihihi, al-muzahzi kata penulis bimab'adihi minal adab, dijauhkan dari adab. Ayyu ammar, walaupun ta'miruhu alfasanah, walaupun umurnya sampai 1000 tahun, mau 1000 tahun mau lebih, tetap nanti kalau dia kafir, dia musyrik, pasti mendapatkan adab. Panjangnya umur di dalam kekafiran itu tidak menjadi sebab selamatnya orang dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. Sampai di sini insyaallah taala. Kelanjutannya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Jadi lihat di sini juga nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala bagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Yang akan disebutkan nanti dalam ayat, mereka mengatakan kenikmatan negeri akhirat itu khusus untuk mereka. Ditantang, kalau memang itu pernyataan kalian itu benar, coba cari, minta kematian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kamu cepat mendapatkan kebahagiaan tersebut, kebahagiaan negeri akhirat. Di sini juga disebutkan celaan untuk mereka, bahwa mereka selama-lamanya tidak akan pernah menginginkan kematian itu. Kenapa? Paham terhadap perbuatannya. Mereka mengetahui dirinya bahwa mereka berada di dalam kesesatan. Kemudian orang-orang Yahudi adalah orang yang sangat besar semangatnya terhadap kehidupan dunia, sampai mereka berangan-angan kalau bisa umurnya 1000 tahun, bahkan lebih, ahrasun nas, mengalahkan orang-orang musyrikin. Sampai di sini insyaallah taala, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.